Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sudah masuk pada hari kelima presentasi. Presentasi hari ini saya akan membawakan materi tentang dana cadangan dan aset lainnya. Kita langsung masuk saja ke dalam materi. Yang pertama itu apa itu dana cadangan? Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk kebutuhan besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun. Tujuan dari dana cadangannya itu membangun aset besar, misalnya rumah sakit, stadion yang memerlukan dana jangka panjang. Terus pengaturannya itu pembentukan dan peruntukan diatur oleh peraturan daerah, tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara pengelolaan dana cadangan. Pertama itu nilai dan hasil. Dinilai sebesar nilai nominal. Hasil pengelolaan misalnya seperti bunga deposito, menambah dana cadangan sementara biaya pengelolaan akan mengurangi. Fungsi terkait ada beberapa, yaitu penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang keempat, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Terus selanjutnya dokumen dan jurnal standar dana cadangan. Dokumen utama dari dana cadangan yaitu yang pertama peraturan daerah tentang dana cadangan. Yang kedua SP2D LS atau pencairan dan atau transfer. Yang ketiga dokumen perintah pencairan, dan terakhir nota kredit yaitu hasil pengelolaan. Terus yang selanjutnya ilustrasi dana cadangan. Ada contohnya seperti pada tanggal 2 Februari 2015 Pemda mentransfer uang sebesar 3,1 juta miliar ke dana cadangan untuk stadion. Untuk model jurnal laporan operasionalnya itu dana cadangannya ditempatkan di debit, sedangkan untuk kas daerahnya di kredit. Sedangkan untuk jurnal laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan itu tempatnya di debit. Sedangkan estimasi perubahan SAL dia tempatnya di kredit. Dari situ selanjutnya masuk ke aset lainnya. Gambaran umum dari aset lainnya itu aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Ini mencakup aset non lancar lainnya yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Beberapa aset lainnya seperti aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan pihak ketiga, kas dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lainnya. Selanjutnya aset tak berwujud. Aset dan keuangan yang dapat diidentifikasikan, tidak berwujud fisik, dan dimiliki untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lain, termasuk hak kekayaan intelektual seperti goodwill, hak paten, royalti, perangkat lunak, lisensi dan franchise, hasil kajian dan penelitian, dan ATB dalam pengerjaan. Terus selanjutnya kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama menggunakan aset dan hak suara. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi aset lainnya. Pada aset lainnya ada contoh ditetapkan, yaitu seperti pada 5 April 2014 penjualan rumah dinas yang dinilai sebesar 500 juta. Akumulasi penyusutannya itu 450 juta kepada pegawai dengan angsuran 5 tahun, nilai tagihan uangnya 5 juta. Pada jurnal laporan operasional, akumulasi penyusutan rumah dinas berada di debit dan tagihan penjualan angsuran juga di debit. Sedangkan untuk rumah dinas sebesar 500 juta itu di kredit. Sedangkan untuk tuntutan ganti rugi ada contohnya juga. Yang pertama yaitu pada 6 Agustus 2012 SK TJM atas nama Luna untuk ganti rugi uang sebesar 5 juta hilangnya sepeda motor, nilai perolehannya 20 juta. Sedangkan akumulasi penyusutannya 10 juta. Untuk jurnal laporan operasionalnya yaitu akumulasi penyusutan sepeda motor sebesar 10 juta itu di debit, tuntutan ganti rugi juga di debit, dan kerugian atas kehilangan sepeda motornya juga di debit. Sedangkan untuk sepeda motornya berada di kredit. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dana cadangan dan aset lainnya adalah komponen vital dalam akuntansi keuangan untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas. Perlakuan akuntansi yang tepat meningkatkan kualitas laporan keuangan, mendukung pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan.
Cukup sekian materi yang saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.